selamat datang di channel Guru Desa. Ayo kita belajar sama-sama ya, tonton videonya sampai akhir. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore atau selamat malam buat kita semua di mana saja berada. Harapan saya semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada video kali ini pembahasan kita mengenai materi bahasa Indonesia, membahas tentang cerpen. Sekaligus saya beritahukan buat adik-adik semua bahwa di channel Guru Desa akan dibahas beberapa mata pelajaran, salah satunya bahasa Indonesia, matematika, dan mata pelajaran lainnya. Tujuan yang harus dicapai pada materi cerpen ini ada 3 poin. Yang pertama, memahami informasi tentang nilai kehidupan dalam teks cerpen. Yang kedua, menceritakan kembali cerpen secara monolog dan ekspresif. Yang ketiga, memproduksi cerpen dengan memperhatikan unsur-unsurnya. Pada materi cerpen ini ada beberapa bagian yang harus kita pelajari. Yang pertama, pengertian cerpen. Yang kedua, struktur cerpen. Yang ketiga, ciri-ciri cerpen. Yang keempat, unsur-unsur cerpen. Nah, yang kita bahas pada saat ini yaitu pengertian cerpen. Tentu saja tidak asing lagi dengan adik-adik tentang pengertian cerpen. Ayo adik-adik, siapa di antara adik-adik semua yang tahu tentang pengertian cerpen? Saya berikan kesempatan. Nah, pasti di antara adik-adik ada yang berasumsi bahwa cerpen itu adalah cerita pendek. Nah, itu benar. Tetapi cerita pendek itu adalah singkatan dari cerpen. Namun pengertian cerpen pada umumnya adalah jenis karya sastra yang berbentuk prosa naratif atau fiksi, di mana isinya menceritakan, menggambarkan kisah suatu tokoh beserta segala konflik dan penyelesaiannya yang ditulis secara ringkas dan padat. Nah, ini dia nih pengertian cerpen secara umum, yaitu jenis karya sastra yang berbentuk prosa naratif. Yang dimaksud dengan prosa naratif itu adalah karangan yang menceritakan suatu kejadian, artinya suatu peristiwa atau kejadian yang ditulis oleh seorang pengarang melalui pengalaman pribadinya. Nah, biasanya dalam cerpen ini ditentukan berdasarkan banyaknya konflik dalam suatu cerita. Misalnya dalam cerpen ini jumlah konfliknya adalah hanya 1 kali konflik, berbeda dengan novel. Kalau novel ceritanya banyak atau masalahnya banyak, ya, sehingga cerpen ini bisa selesai dibaca dalam sekali duduk menggunakan waktu paling lambat 10 atau 30 menit. Sekarang masuk kita pada struktur cerpen. Nah, struktur cerpen itu ada beberapa bagian. Yang pertama, abstrak. Abstrak adalah ringkasan atau inti dari cerpen dan merupakan gambaran awal suatu cerita. Unsur abstrak sifatnya opsional. Dengan kata lain, suatu cerpen boleh saja tidak menggunakan abstrak. Tahap abstrak ini pada cerpen merupakan tahap pengenalan para tokoh dalam sebuah cerita. Ya, bisa saja juga dalam cerpen bisa digunakan abstrak dan bisa juga tidak. Kemudian selain abstrak ada orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi adalah hal-hal yang berhubungan dengan waktu, suasana, dan tempat yang ada di dalam cerita pendek. Orientasi ini merujuk pada latar
atau suatu kejadian, misalnya suasana waktu di mana tempat kejadian itu terjadi. Nah, itu adalah merujuk pada orientasi. Selain orientasi, ada juga komplikasi. Nah, apa itu komplikasi? Komplikasi adalah urutan berbagai kejadian yang dihubungkan berdasarkan sebab akibat. Kita dapat melihat waktu atau karakter suatu tokoh dalam cerpen pada struktur ini. Nah, komplikasi ini menggambarkan setiap para tokoh atau menggambarkan watak karakter dalam sebuah cerita. Selanjutnya ada evaluasi. Selain komplikasi ada evaluasi. Apa itu evaluasi? Evaluasi adalah struktur konflik yang terjadi dan mengarah pada klimaks, serta mulai menemukan solusi atau penyelesaian atas konflik tersebut. Evaluasi ini puncak pada permasalahan, ya, puncak pada permasalahan dalam sebuah cerita, serta dapat menemukan solusi atau penyelesaian dalam konflik tersebut. Selain evaluasi, ada juga resolusi. Nah, apa itu resolusi? Pada bagian ini, si pembuat cerpen akan menjelaskan solusi atau penyelesaian atas masalah yang dialami oleh tokoh di dalam cerpen. Kalau yang dikatakan dengan resolusi, artinya memberikan sebuah solusi atau penyelesaian masalah yang terjadi. Misalnya ada permasalahan atau konflik di antara beberapa tokoh, maka akan dicari sebuah penyelesaian masalah. Selain resolusi, ada juga yang disebut dengan koda. Koda ini adalah nilai moral atau pelajaran yang bisa didapatkan oleh pembaca dalam cerpen. Nah, ini dia nilai moral. Kalau nilai moral ini identik dengan nilai moral, kira-kira nilai moral ini sangat berfungsi dalam kehidupan seseorang ketika dia sudah membacakan sebuah cerpen. Yang pertama ada yang didapat dengan amanat, hal-hal yang dipetik atau yang menjadi pengalaman dalam sebuah cerita. Misalnya seorang pembaca membacakan sebuah cerpen, lalu ada amanat yang bisa diambil hikmahnya dalam cerita tersebut. Nah, buat adik-adik semua, yang perlu kita ambil dalam materi ini, yang pertama kita harus mengetahui yang namanya pengertian cerpen. Pasti adik-adik semua tahu apa yang disebut dengan pengertian cerpen. Yang pertama, pengertian cerpen adalah jenis karya sastra yang berbentuk prosa naratif fiktif, fiksi, di mana isinya menceritakan, menggambarkan kisah suatu tokoh beserta segala konflik dan penyelesaiannya yang ditulis secara ringkas dan padat. Nah, ini dia dek yang disebut dengan pengertian cerpen. Kemudian ada struktur cerpen. Struktur cerpen tadi ada abstrak, kemudian orientasi, ketiga komplikasi, keempat evaluasi, kelima resolusi, dan keenam koda. Nah, saya yakin pasti adik-adik semua mengerti dan mengetahui tentang materi yang kita bahas pada hari ini. Dan untuk materi selanjutnya buat adik-adik semua kita cukupkan saja. Kita akan jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, serta materi apa saja yang mau ingin dibahas, Jangan lupa komen di bawah ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!